Para business leaders dan intellectual business community, kita lanjutkan diskusi kita hari ini pada segmen yang ketiga, ya kita sedang berbicara tentang leading with full delegation. Dalam arti kata bagaimana kita memimpin dalam situasi orang-orang yang kita pimpin itu punya full delegation, ya. Karena kebanyakan kalau kita memimpin dengan kita masih bisa ikut campur tangan kayaknya lebih gampang gitu ya. Tetapi kalau leading with full delegation ini yang ya perlu satu kedewasaan kepemimpinan yang tertentu. Dan kita lihat dalam konteks ini dalam artikel Harvard Business Review, ada artikel berjudul Bringing Out the Best in Your People, ya, dari Harvard Business Review bulan Mei tahun 2010, dan di sana disebutkan bahwa pemimpin yang bersifat multiplier itu punya 5 karakter dalam melakukan fungsinya yang tadi kita sudah bahas. Kita lanjutkan diskusi kita. Ada pertanyaan dari audiens, silakan Pak Julius. Terima kasih ya. Pak Sugiarto. Pertama, selamat Bapak sebagai komisaris utama, dan kami masyarakat mungkin optimis. Artinya Bapak seorang yang ahli dan pengalaman di migas ya Pak, minyak di pertanyaannya, Bapak berani masuk ke Pertamina padahal sebelum-sebelumnya di sana ada mantan Panglima TNI, ada mantan Kapolri. Sekarang Bapak masuk dan kita tahu di sana begitu banyak tekanan-tekanannya. Kira-kira resepnya apa saja gitu. Lalu yang kedua, Bapak berani menargetkan lifting produksi minyak 3-4 kali. Itu satu hal yang luar biasa menurut saya. Kenapa yang dulu-dulu tidak bisa, tapi Bapak sekarang yakin itu bisa, Pak? Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Jadi pertanyaan dari Pak Julius nomor 1 adalah ya kita tahu sometimes dalam BUMN ada posisi yang politis juga, Pak, ya. Dan ada tetapi actually it's a business entity. Apakah ini pertanda bahwa Pertamina sudah makin lepas dari politik dan makin business oriented dengan jajaran komisaris yang tidak ada hubungan politiknya lagi, Pak? Saya kira jujur mengatakan bahwa principal agency problems itu terjadi di hampir seluruh state-owned enterprises, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Oleh karena itu, karena pemegang sahamnya pemerintah tentu saja, dan pemerintah itu adalah fungsi dari partisipasi publik melalui sistem politik, maka saya kira untuk BUMN sestrategis Pertamina, jadi peran pemerintah QQ itu adalah pertimbangan politis juga menjadi penting. Tapi kalau kita lihat korporasi Pertamina, Persero itu punya key performance indicator yang very clear bahwa ini kombinasi dari tujuan, yaitu pelaksana dari public service obligation, di mana pertaruhannya itu adalah juga pertaruhan politik, Pak. Sebab kalau hari ini kita tidak bisa memastikan 4.653 SPBU itu tersedia pasokan BBM, itu juga bisa akan menimbulkan krisis politik. Oleh karena itu saya kira sah-sah saja bahwa pendahulu saya adalah 2 orang jenderal masing-masing, satu bekas Panglima TNI, satu adalah bekas Kapolri. Dan bahwa sekarang saya juga sebetulnya sekelas, karena saya adalah bekas Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara yang selama 930 hari memimpin 158 BUMN dengan 616 bisnis unit di bawahnya, Pak. Anak dan cucunya. Jadi justru kalau saya, karena kombinasi pengalaman tadi, investment banking, kemudian auditors, management consultant, pernah di perusahaan minyak, pernah di sektor real, pernah menjadi birokrat, rasanya sih tidak boleh ada dikotomi antara jenderal atau tidak jenderal. Pada periode 5 tahun yang lalu, mungkin karena begitu volatilnya harga minyak sehingga risiko terhadap dampak kenaikan harga minyak itu memiliki risiko sosial dan politik. Saya kira sah-sah saja bila mana the champion di komisaris itu dipilih dari kalangan tentara. Nah, hari ini sebagian orang mengatakan, dan saya pun berkeyakinan, adalah the dream team. Karena ada 7 anggota Dewan Komisaris, di mana 4 itu adalah juga salah satunya diantaranya adalah Jenderal Bintang 2 yang punya sensitivitas tinggi, karena Pertamina adalah objek vital nasional.
Jadi peran itu tetap diperlukan. Dan kemudian 3 orang lain adalah eselon 1, 2 dari Menteri SDM, Kementerian SDM, dan 1 dari Menteri Keuangan. 3 atau 4 birokrat ini penting sekali dalam ikut membangun Pertamina dalam menuju world class company. Ditambah dengan 3, saya adalah komisaris tanda petik independen dan 2 yang lain. Dan 3 orang ini termasuk saya tentu sangat berpengalaman dalam baik itu sebagai eksekutif maupun sebagai pengawas, Pak. Nah, jadi saya kira saya tidak ingin mempertentangkan pertimbangan karena principal agency problem, saya kira itu adalah sah-sah saja. Jadi tadi kita bicara tentang boleh dibilang Pak Sugiarto sekarang karena kemampuan teknisnya dan latar belakangnya, you bisa punya bantu the team. Dia bukan this is not only you ya, it's a team ya. Bisa punya target yang melampaui ya, target-target berikutnya. Baru target nih Pak ya. Apakah tercapai apa enggak nanti kita lihat ya. Nah, tapi anyhow kita lebih punya confidence because you have the background and technical ability atau technical experience. Apakah dalam sesungguhnya itu anggota komisaris leaders dalam hal ini partner dari eksekutif itu kemampuan teknis itu sebenarnya satu hal yang sangat penting atau it's optional? Menurut saya komisaris itu penting mengetahui basic knowledge tentang core business dari perusahaan itu karena tidak akan efektif sebuah lembaga pengawasan seperti Dekom yang tidak mengerti risiko dalam setiap simpul business process dan management process. Jadi understanding the business dan understanding the risk associated to the business itu sangat penting karena apalagi perusahaan sebesar Pertamina yang risiko korporasinya sangat besar, dia harus memahami basic elements daripada details ya. Tapi tidak terlalu detail, tetapi paling tidak prinsip-prinsip dasar dia mengerti. Kalau tidak, saya kira bisa mudah bobol, Pak. Oke.